يا من يرى ولا يرى، يا من يرى ولا يرى، فمن عمن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat afiat kepada kita seberataan sehingga malam ini kembali melanjutkan kegiatan majelis ilmu kita, yang mana pertemuan terakhir sampai atau masih membaca hadis yang ke-35 yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Bihasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahul muslim. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Sampai kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita kayak apa sepatutnya seorang muslim terhadap muslim yang lain. Jangan menipu, jangan mendustai, jangan membunguli, jangan saling membenci, jangan saling menikam di belakang dan lain-lain. Lalu Rasulullah tutup at-taqwa hahuna. Letaknya takwa itu di sini, ujar Nabi. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Ketika Rasulullah mengucapkan takwa tu di sini, Sidin sambil menunjuk ke dada Sidin sebanyak 3 kali. Takwa tu di sini, ya Sidin. 3 kali tunjukkan.
Ulama menjelaskan maksud Nabi takwa letaknya di hati itu ai sababuha alhamilu alaiha wa huwa khaufullahi ta'ala. Maksud daripada takwa itu di sini ujar ulama penyebab atau pendorong seseorang agar bertakwa ada di sini letaknya. Apa itu? Khaufullah, rasa ketakutanan kita terhadap Allah. Rasa takut itu letaknya di sini. Dan rasa ketakutanan kita terhadap Allah itulah yang mendorong kita menggawi ketakwaan. Bihasabi imri'in minasyarr an yahkira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dikatakan berbuat buruk ketika ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Ai yakfil mar'u min khisali syarr wa radha'ilil akhlaq ihtiqaruhu. Apabila ada di antara kita merendahkan, melecehkan antar sesama muslim, maka cukup itu sebagai bukti bahwa kita telah berbuat buruk. Perbuatan yang kada benar, kada diketujui Allah. Merendahkan, meremehkan orang lain. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Antar sesama muslim itu haram bagi mereka satu sama lain untuk menumpahkan darahnya atau diambil hartanya tanpa hak atau dihina kehormatannya. Haram itu semua. Darah muslim haram untuk dijatuhkan. Haram membunuh sesama muslim. Haram pula mengambil harta orang lain sesama muslim tanpa hak. Haram pula mencemari kehormatan muslim yang lain. Itu yang dimaksud kullul muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seandainya hadis ke-35 ini bujur-bujur dilaksanakan oleh tiap-tiap muslim, bujur-bujur digawi oleh tiap-tiap muslimah, kadada lagi nangarannya pertengkaran, perkelahian, percekcokan, pencurian, perampokan, dan kejahatan lain. Kenapa? Karena paham dengan hadis Nabi, harta seorang muslim haram diambil. Darah seorang muslim haram ditumpahkan. Kehormatan seorang muslim haram dicaci, dihina, dan dicemarkan. Makanya disebut di syarah sini, qala ba'duhum, sebagian ulama bercerita, adrakna salafa wa hum la yarawna al-ibadata fis sawmi wala fis salah walakin fil kaffi an a'radin nas. Ini bercerita tentang menjaga kehormatan sesama muslim.
Sebagian ulama mengatakan kami berjumpa dengan pendahulu kami, yang mana mereka melihat ibadah yang hakiki itu tidak terletak pada puasa dan sholat, tetapi ibadah yang berat itu terletak pada menahannya kita untuk tidak menghina dan mencemarkan kehormatan antar sesama manusia. Ibadah nang ngalih, nang berat, nang bujur-bujur itu bukan terletak pada sholat dan puasa, tapi menahannya kita dari memandirakan orang. Itu baru ibadah nang luar biasa dalam pandangan salaf. Karena memang urusan memandirakan orang tuh apalagi zaman wahini rami. Jadi hobi. Nang kaya kadada harganya kehormatan muslim nang lain. Nang kita pandir, nang kita kuya itu muslim juga. Nang kita kisah nih keburukannya muslimah juga padahal. Tapi nang kaya kita tuh sambil mengunyut madu manis mandirakan orang. Ini penyakit kita wah ini. Dudukan ba-4 ba-5 kada lepas wah ini itu dari tapandir orang. Dudukan saparapat jam di pos atau palataran ba-6, ba-4, ba-5 ada tuh sewaktu-waktu tapandirakan orang. Ini penyakit kita nih. Setidaknya sadar barang kita nih jauh benar dengan mereka para salaf. Yang mana mereka bujur-bujur menjaga pamuntungan dari a'radin nas. Memandirkan akan kehormatan orang. Memandirkan keburukan daripada orang lain. Jauh mereka menjaga bujur. Diceritakan di sini satu riwayat pelajaran gasan kita diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal. Ruwiya anna imra'atan qasiratan dakhalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kharajat qalat Aisyah radhiyallahu taala anha ma afsaha kalamaha laula annaha qasiratun. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ightabtiha ya Aisyah. Qalat ma qultu illa ma fiha. Faqala dzakarta aqbaha ma fiha. Dzakarti aqbaha ma fiha. Tsumma qala man kaffa lisanahu an a'radil muslimin aqalallahu athratahu yaumal qiyamah. Wa man dzabba an akhihi fa haqiqun 'ala Allah taala an ya'tiqahu minan nar. Dikisahkan suatu hari ada seorang perempuan nang awaknya rendeh. Bebinian atau wanita yang tubuhnya kecil, awaknya rendah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbincang, bertanya hukum dan sebagainya. Binian yang awaknya tadi di bawah rata-rata, endek, kada umum, tinggi badannya tuh rendah. Setelah keluar perempuan yang pendek tadi, keluar artinya bulik, istri Nabi Siti Aisyah lalu berucap, luar biasa fasihnya lisan wanita tersebut. Pintar maksudnya. Pintar tutur katanya. Ma'afsaha kalamah. Bepandir bagus, betata. Dipuji oleh Siti Aisyah.
laula annaha qasiratun. Hanya saja awaknya rendah. Bagus bepandirnya, berakhlak, bagus dalam bertutur kata wanita itu, ujar Siti Aisyah. Hanya saja awaknya rendah. Apa ujar Nabi? Igtabtiha ya Aisyah. Wahai istriku Aisyah, engkau telah jatuh menggibahnya. Ditagur oleh Nabi. Siti Aisyah menjawab, ma qultu ila ma fiha. Ya Rasulullah, yang aku sampaikan sesuai kenyataan. Memang rendah awaknya. Kada salah ulun bahasanya. Melawanlah. Faqala, Nabi menjelaskan lagi. Zakarti akbaha ma fiha. Engkau wahai Aisyah dengan menyebut ia pendek, engkau menyebut satu yang ada di bagian tubuhnya yang paling terburuk, yaitu postur badannya yang kecil. Seandainya perempuan tadi ada tuh nah, kada bulik Siti Aisyah berucap ke itu akan takroh, akan kada senang ya pasti. Walau fakta, walau yang diucapkan sesuai kenyataan, tapi ketika disambat kayak itu, sedangkan si perempuan kedada dan seandainya ada ia tersinggung, itu jatuhnya ghibah. Sama hanya tidak menghargai kehormatan seorang muslim atau muslimah. Ini yang dimaksud tadi, haram untuk mencemarkan kehormatan seorang muslim. Termasuk mencemarkan kehormatan muslim dengan memandirakan keburukannya tatkala inya kadada. Intabtiha ya Aisyah. Engkau telah menggibahnya wahai Aisyah, ujar Nabi. Maqultu ila ma fiha. Ya Rasulullah, yang ulun ucap sesuai apa yang ada pada inya. Awaknya memang rendah. Ujar Nabi, zakarti akbaha ma fiha. Engkau ya Aisyah telah menyebut sesuatu hal yang paling terburuk yang ada pada diri si wanita. Yang paling dianggap kada bagus, yaitu postur tubuhnya yang rendah, endek. Nabi melanjutkan, man kaffa lisanahu an a'radil muslimin aqallallahu adratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menahan lisannya, menjaga, menahan, mengekang lisannya dari menyambati akan kaum muslimin siapapun, Allah akan permudah baginya kesulitannya hari kiamat. Wa man dabba an akhihi fahaqiqun 'ala Allah taala an ya'tiqahu minan nar. Barang siapa dabba, menolong bisa diartikan. Barang siapa yang melindungi saudaranya sesama muslim, maka sungguh Allah akan membebaskannya kelak dari api neraka. Nah, ini hadis pelajaran gesan kita, jangan mudah memandir orang lain. Karena jelas-jelas Nabi mengatakan haram mencemarkan atau memandir kada baik tentang seorang muslim. Kada bagus, kada baik. Bahkan Siti Aisyah aja ditagur istri Nabi. Padahal menyambat sesuatu sesuai faktanya. Apalagi amun kada sesuai. Apalagi nang kada pas. Ada bumbu-bumbunya, tambahannya. Kita memandirakan orang nih. Orang tuh ikam tahulah jadi bininya tuh merangut terus. Bininya penyarikan, model kada sayang laki. Karena nang laki itu kada kuat. Paham ya pian kada kuat taganya. Kisah tahu urusan ranjang orang.
Padahal faktanya ada. Ini lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi memandir orang lain yang kada sesuai faktanya. Padahal alahan pada seorang kuatnya nang laki itu. Tahan betetengah jam jangan. Tapi nang sebab marangot bukan gara-gara itu. Tapi kita menguyak pasti itu gara-garanya. Orangnya kada kita kuyak. Lebih dahsyat lagi fitnah, buhtan ini. Yang sesuai fakta jadi tagur Nabi, seandainya orang yang ada akan tersinggung, apalagi nang dedustaan, bebumbuan, tatambahan, menguyak orang dengan hasil duga-duga. Nah, bahaya lagi nih tuh. Naudzubillah min dzalik. Masuk kepada hadis yang ke-36. Al-hadits as-sadis wa thalathun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslim bihadza al-lafz. Hadis ke-36 diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menolong atau menghilangkan, barang siapa yang menolong atau menghilangkan satu masalah seseorang yang beriman dari masalah-masalah dunia, maka Allah akan menolong dan menghilangkan masalahnya dari masalah-masalah hari kiamat. Ini janji dari Rasulullah. Barang siapa yang menolongi orang yang beriman dengan meringankan beban masalah dunianya, maka Allah akan menolongi orang tersebut dari masalah-masalah di akhiratnya kaina. Contoh, ada dangsanak sesama muslim kita karena musibah, banjir, longsor, rumahnya habis. Itu artinya mereka dapat masalah di dunia, yaitu apa? Kehilangan tempat tinggal, korban banjir, harta larut, habis harta dan yang lain, dalam keadaan makrub,
kurbah min kurabid dunia. Masalah problematika dunianya. Kita tolongi, kita bantui. Walau kada maksimal, tapi umpat tanfis, meringankan akan beban dari orang yang kena musibah. Membawakan contohnya sekotak mie goreng, atau menyumbang baju. Dan kayak semalam kejadian dihantarkan hibak menyumbang baju sampai nang lalakian pakai dastar. Habisan buahnya. Terpaksa abah-abah nang besesengot berdastar warna pink. Kayak babang lagi. Musibah. Baju habis, larutan. Basah, dingin. Pakai ya dastar. Cuman lucunya dipoto buahnya. Lalu viral. La haula wala quwata illa billah. Menolongi orang yang kena musibah, kena bencana. Bajunya larut, habis, licak, hilang. Kita bawakan baju. Kita bawakan tapih. Makanan bawakan. Mie goreng, soto Banjar, dan sebagainya. Bedus-dus. Minuman. Satu dus aqua dan yang lain. Ini tanfis. Meringankan beban yang diderita orang lain. Janji Rasul. Orang yang meringankan beban orang beriman di dunia, hari kiamat orang yang meringankan tersebut Allah ringankan dari masalah akhirat. Akhirat itu masalah ngeri-ngeri. Saat ditimbang di mizan, timbangan itu kita merasa banyak amal ibadat di dunia, merasa pas sudah, layak sudah meninggal. Sekali di akhirat di mizan banyak amal buruk kita. Habis amal soleh kita, barat amal buruk pada soleh. Kenapa? Banyak menguya orang, habis dosa takikis taka orang. Sekalinya pernah semasa di dunia kita meringankan beban mukmin karena musibah, Allah tolongi di masalah tersebut. Allah tambah neraca amal kebaikan jadi barat pada amal keburukan. Belum di padang mahsyar, manakala sebagian banyak manusia matahari sejengkal di kepalanya, kehausan, kepanasan. Belum di alam barzah, karena barzah termasuk kiamat, masuk di dalam urusan akhirat. Belum lagi pada saat menyeberangi jembatan Sirat. Dan aneka macam urusan-urusan akhirat itu luar biasa. Saat ditanya kita tentang amal ibadat, ditampaikan buku catatan amal yang baik, yang bagus, yang soleh, menerima catatan tangan kanan. Yang jahat, yang buruk, yang banyak maksiat, yang kafir, menerima catatan dengan tangan kiri. Atau min wara'i dhahrih, dari belakang punggungnya karena kesusupanan, banyak yang buruk. Itu masalah di akhirat. Pernah lapian di dunia gugup, tapaluh-paluh gugup, degup jantung. Contohnya, ketika pian berkendaraan ke debe helm, ada nang baju coklat-coklat, selawar hirang di muka, gugup tuh masih. Gup. Rajia. Itu gugup urusan dunia masih pian. Nah dihadapi pada makhluk juga, manusia juga. Beda seragam, beda jabatan, beda pangkat aja. Gugup kadang kita. Degup jantung. Kenapa gerang ada helm? Apa nih? Kisah mogok kah apa kah? Behirit. Macam-macam. Gugupnya tuh terasa. Pernah rajia di Jalan Padang ini. Itu urusan dunia tuh gugup. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Perkara-perkara akhirat. Janji Rasulullah, barang siapa yang umpat meringankan, menghilangkan total, lebih bagus lagi. Azal. Atau sekedar meringankan beban dunia yang ditanggung oleh seorang mukmin, orang beriman, Allah akan ringankan bebannya kelak di hari kiamat. Bukan hanya musibah lah, ada orang yang beriman talilit hutang. Hutang. Kemudian bingung, inya dipecat dari gawian, bingung.
kada kau membayari hutang, ditagih orang. Kita umpat memberi duit agar meringankan beban hutangnya. Ini pun termasuk meringankan beban orang yang beriman. Urusan duit tapi lebih spesifik. Allah akan ringankan perkara-perkara nang alih baginya di akhirat. Hari kiamat. Janji dari Nabi itu. Makanya ketika ada orang kena musibah dan sebagainya, kita ringankan bebannya dengan membantui. Kada mampu dengan harta, dengan tenaga. Contoh kayak apa dengan tenaga, ada orang kematian, saudaranya, istrinya, anaknya sedih. Artinya dalam keadaan sedihnya. Problem dalam rumah tangganya. Kita hendak membantui duit kedada, bantui barang, bersiap-siap kayak apa, mengkremasi jenazah, menyusuni macam-macam persiapan hendak disembahyangkan dan sebagainya. Umpat manabuk kubur barang mana. Termasuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan jenazah. Supaya apa? Dapat fadilat nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Agar Allah ringankan problem-problem, masalah-masalah hari kiamat baginya. La ilaha illallah. Ada riwayat lain Nabi bersabda. Diriwayatkan Imam Hakim dalam tarikh. Man farraja an muslimin kurbatan. Ja'alallahu ta'ala lahu yawmal qiyamah syu'bataini min nur ala sirat. Liyastadi'a bidawihima alamun la yuhsihim illa rabbul izzah. La yastadi'u bidawihima alamun la yuhsihim illa rabbul izzah. Ada riwayat lain Rasulullah diriwayatkan bersabda, barang siapa meringankan satu beban dari seorang muslim ketika di dunia, Allah akan berikan pada orang tersebut 2 cabang cahaya di atas jembatan Sirat. Yang mana dengan 2 cahaya tersebut akan banyak makhluk-makhluk merasa diterangi sebab dari 2 cahaya tersebut. Artinya ada nih di antara kita ketika di dunia membantui seorang muslim lepas dari masalahnya dengan duit, tenaga dan sebagainya, membantui. Kita tersebut hari kiamat jar Nabi Allah anugerahkan 2 cahaya yang bukan hanya kita dapat manfaat 2 cahaya tadi, tapi banyak makhluk lain pun akan tertolong merasa tarang sebab adanya cahaya yang kita bawa diberi oleh Allah sebab menolongi seorang muslim ketika di dunia. La ilaha illallah. Riwayat lain, man sarrahu. Ini riwayat Muslim. Man sarrahu an yunjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah falyunafis an mu'sirin au yadha' anhu. Barang siapa yang senang agar Allah selamatkan ia dari urusan-urusan hari kiamat, barang siapa yang hendak selamat dari problem-problem hari kiamat, hendaknya inya meringankan beban orang nang kesusahan atau membebaskan hutang orang yang susah tersebut. Ada orang tak hutang lawan kita 2, 3, 4 bulan kawainya membayari. Imbah itu sandat, entah karena gawiannya bangalih, gaji berkurang atau dipecat, sandat di tengah jalan bayar hutang.
Kalau pian hendak salamat, hendak diselamatkan Allah dari masalah hari kiamat, maka pilihannya salah satunya yadha anhu, pian ikhlaskan, pian ibra, pian anggap lunas, aku ikhlaskan, aku ridhokan itu. Nah, nyaman bepandirlah. Menggawi lucutnya dah. Hanya orang-orang yang berjiwa kesatria yang mampu menggawi. Jangan digantung. Inji bipai ulun ikhlaskan ja, tapi umunnya bayar ulun ambil. Itu menggantung. Itu kadang mengikhlaskan. Kalau ulun ikhlas juga sudah punya kada bayar, ulun ibro. Ibro tuh lepas sudah hutangnya, ikhlas. Tapi munnya membayari ulun ambil itu menggantung, kada kena gitu. Itu artinya belum ikhlas, belum pian halalkan. Nah itu menggantung gitu. Setengah-setengah. Riwayat lain berkaitan masih. Man asba'a ja'ian au kasa uryanan au awa musafiran a'adahu Allah min ahwali yaumil qiyamah. Man asba'a ja'ian, barang siapa yang mengenyangkan perut orang yang lapar, memberi makan. Au kasa uryanan, atau memberi pakaian pada orang yang kada bisi pakaian. Au awa musafiran, atau menjamu orang yang dalam keadaan musafir perjalanan jauh. A'adahullah min ahwali yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan menjaga orang tersebut dari hal-hal yang dahsyat di hari kiamat. Kurang apa keutamaannya? Menganyangkan orang yang lapar. Orang-orang yang kelaparan, sugih kah, kada sugih kah, masuk. Lebih-lebih yang fakir miskin. Pian bari makan, nasi bungkus dibagi saban Jumat. Ada loh yang beramaliyah kayak itu. Istiqamah saban Jumat berbagi nasi bungkus. Ini luar biasa, ngalih ditiru. Tapi ada yang kayak itu di sana. Asba'a ja'ian, menganyangkan parut banyak orang lapar. Au kasa uryanan, memberi pakaian, baju-baju, celana, sarung dan yang lain pada mereka yang kada bisi pakaian. Au awa musafiran, atau menjamu orang yang dalam keadaan musafir. Bahar itu orang yang keadaan musafir itu pastinya kekurangan perbekalan. Karena musafir bahari onta, kuda atau jalan batis. Kadang-kadang bawa Fortuner, bawa Alphard. Itu musafir zaman now. Nyaman Alphard tahu. Bahar itu kuda melawani debu, macam-macam, panas matahari dan sebagainya. Menaiki gunung, melewati lembah. Menjahatori itu. Jadi pasti uyuh musafir bahari. Sampai pada satu titik kota, orang lain pasti kenal, nih musafir nih, rigat awaknya, muhanya, debu dan yang lain. Dijamu ke rumah, silahkan mandi, makani, minumi. Ini yang dimaksud awa musafiran, menjamu orang yang dalam keadaan musafir. 3 hal ini mengenyangkan perut orang lapar, memberi pakaian pada orang yang kada bisi pakaian, dan menjamu orang dalam keadaan musafir yang kurang perbekalan. Allah akan jaga orang tersebut dari hal-hal dahsyat di hari kiamat. Hal-hal yang dahsyat, yang pasti semua makhluk ketakutanan di situ. Allah jaga, Allah lindungi orang tersebut dari hal-hal dahsyat tadi. La ilaha illallah. Ada riwayat lain, riwayat Imam Al-Khatib an Abi Dinar an Anas. Man qada li akhihi al-muslim hajatan fid dunya
qadallahu lahu 70 hajatan min hawaijil akhirah adnaha al-maghfirah. Barang siapa yang menuntaskan hajat saudaranya sesama muslim di dunia, maka Allah akan tuntaskan 70 hajatnya dari kebutuhan-kebutuhan akhirat. Yang paling rendah dari 70, ampunan Allah. Allahu Akbar. Barang siapa yang menuntaskan hajat seorang muslim di dunia. Ada seorang muslim, contohnya guru SD, kita ambil contoh. Bolak-balik dari kampung mengajar ke SD, naik sepeda tinjak. Berangan-angan mulai bari bisi kendaraan. Apalah daya gaji kada sampai, hendak menyicil kendaraan. Kita nang tasugih berduit balabih, menungkarakan inya kendaraan untuk tujuan mulia melajari ilmu anak-anak kita. Bakendaraan lah inya kujuk-kujuk kada uyuh lagi meninjak sepeda. Tuntas hajatnya di dunia. Orang yang berperan dalam menuntaskan hajat seorang muslim kayak itu, 70 hajatnya hari kiamat Allah tuntaskan. Keinginan-keinginannya 70 keinginan hari kiamat Allah akan penuhi. Paling rendah adalah ampunan dari Allah inya dapat. Sisa 69 di atas dari ampunan, luar biasa. Hajat seorang muslim di dunia inya tuntaskan, Allah akan tuntaskan penuhi 70 hajatnya hari kiamat. Ada saudara kita sesama muslim di dunia kada sing kawinan. Jomblo berpuluh tahun. Hajatnya hendak kawin. Kita umpat mengawinakan, menyumbang ke 3 juta. Nah, gesan menjujur. Kawanan yang lain 4 juga berkumpulan. Kasihan kawan kita ni belumut sudah. Kawa menjujur, kawinlah inya. Termasuk ini, menuntaskan hajat seorang muslim di dunia. Luar biasa, Bian. Amaliyah ini, 70 hajat akhirat Allah tuntaskan inya kan. Paling rendah hajat dari yang 70, ampunan, ujar Nabi. Kurang apa lagi? Hendak selamat di akhirat, banyak-banyak menuntaskan hajat orang di dunia. Amalan supaya nyaman di akhirat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah beri taufik, hidayah, inayah selalu. Sehingga kita terjaga dari hal-hal yang tidak diridai Allah. Selalu berada di atas jalan rel yang dicontoh oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki ahlana. Wa qarabatin lana fi dinina. Ma'adil qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzukil kulla halalan daima. Wa akhilla atkiya'a ulama. Na'adha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un. Wa akira bir ridha minkal uyun. Waghni anna rabbana kulla duyun. Rusul manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-alil kirami syurafa wa ala sabi masabihil ghurar Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب